bonang sebetulnya ada berapa jenis, terus yang membedakan apa saja nih sebetulnya? Kalau bonang dua jenis, kalau khusus apa namanya pakemnya dua jenis, antara barung sama penerus. Kalau bonang barung itu yang besar. Ini bonang barung. Ini bonang penerus. Oh, kalau penerus lebih kecil ya? Lebih kecil. Oh, ini salah satu dari karya kami yang pesanan dari salah satu kelompok di Wonosobo. Ini sudah jadi, Mas? Ini sudah jadi. Oh, berarti siap diambil sebetulnya? Iya, siap diambil. Halo sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama saya Regil Saputra di Agil TV Channel. Nah, untuk konten kali ini, kita akan jalan-jalan menuju ke Kelurahan Rojoimo yang memiliki 3 dusun atau pedukuhan, yaitu Mirombo, Jentrek, dan Tembelang. Kampung Mirombo merupakan salah satu kampung atau dusun yang terletak di Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Desa ini berada di kawasan pegunungan yang indah dengan udara yang sejuk, serta pemandangan alam yang asri, mencerminkan khas wilayah Wonosobo yang kaya akan keindahan alamnya. Masyarakat Rojoimo dikenal hidup rukun, menjunjung tinggi nilai gotong royong, serta menjaga tradisi dan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, memanfaatkan kesuburan tanah untuk menghasilkan berbagai macam komoditas pertanian. Nilai-nilai budaya lokal dan tradisi masyarakat masih terjaga dengan baik di desa ini. Kegiatan kemasyarakatan, adat istiadat, serta kearifan lokal menjadi identitas desa yang dapat dikembangkan sebagai potensi sosial dan budaya. Dengan dukungan sumber daya alam, pertanian, dan kekompakan masyarakat, Desa Rojoimo memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha ekonomi desa seperti pengolahan hasil pertanian, UMKM, dan program desa wisata berbasis alam dan budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Agil TV? Ketemu lagi bersama saya Regil Saputra di Agil TV Channel. Dan kali ini kita jalan-jalan di Dusun Mirombo, desa ataupun kelurahan Rojoimo, Wonosobo. Nah, di sini saya ingin mengajak sahabat Agil TV menelusuri dan juga menyaksikan salah satu pengrajin dari gamelan. Nah, gamelan ini merupakan alat musik tradisional yang kita ketahui sering untuk mengiringi pemintasan dari kesenian tradisional. Nah, seperti apa konten kita hari ini? Ikuti bersama saya Regil Saputra hanya di AGTV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.
Mirombo Rojoimo Wonosobo adalah frasa Jawa yang artinya matahari merah di Wonosobo. Merujuk pada fenomena matahari terbit atau terbenam dengan warna kemerahan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang sering dikaitkan dengan keindahan alam pegunungan seperti Dieng, sehingga dijuluki kota seribu gunung atau negeri di atas awan. Nah, sahabat Agil TV, kita masih jalan-jalan di Kampung Mirombo Rojoimo Wonosobo, dan kita ingin mengetahui pengrajin gamelan yang ada di desa ini. Sebelum menuju ke pengrajin gamelan yang ada di Mirombo Rojoimo, kami ajak Anda mengelilingi sudut demi sudut di perkampungan yang tertata rapi, bersih, dan juga indah dengan pemandangan alam di sekitarnya. Oke sahabat Agil TV, kali ini saya sudah berada di jalan ataupun gang menuju ke rumah dari salah satu pengrajin gamelan di Mirombo Rojoimo. Nah, menurut informasi tadi saya ketemu beberapa warga menunjukkan ini jalannya ke sini, kemudian turun. Dan karena jalannya curam, saya tidak berani, ini motor nanti saya titipkan di sini. Kita akan menuju ke rumah dari pengrajin gamelan yang ada di Dusun Mirombo, Kelurahan Rojoimo, Wonosobo. Namanya Mas Fuad ya, pengrajin dari gamelan yang ada di Mirombo Rojoimo. Nah ini, wow, kayaknya itu tuh. Ini sudah terlihat dari sini ada alat yang sedang dijemur nih. Ada bonang ataupun kenong. Nah, ini ternyata pemandangannya indah banget di sini sahabat Agil TV. Dengan hamparan sawah dengan padi yang sedang menghijau. Kita akan segera menuju rumah dari Mas Fuad, pengrajin gamelan di Mirombo Rojoimo. Oke, kita maju lagi. Nah ini dia. Tuh ternyata jalannya ekstrim loh. Wah, ini ke sana ke rumah warga nih. Kali ini saya jalan kaki karena menurut saya ini ekstrim banget jalannya nih, turun. Wah, sebetulnya aman tapi saya memang tidak berani nih. Ini kita ada di Kampung Mirombo, Kelurahan Rojoimo. Ini masih ada air mengalir guys. Wah, ini kayak di objek wisata. Ada pohon-pohon yang rindang. Dan juga ada pohon pisang milik warga. Di sini ternyata turunan tajam nih sahabat Agil TV. Jadi saya tidak berani mengendarai motor. Oke, kita akan menuju ke rumah dari pengrajin dari gamelan. Ini ada sebuah sepeda motor yang di sana nih. Kita akan cari tahu seperti apa proses pembuatan gamelan. Oke sahabat Agil TV, dari sini sudah terlihat rumah dari Mas Fuad. Ini di sana tempat pembuatan ataupun produksi gamelan, salah satu alat musik tradisional di Jawa Tengah, khususnya di Wonosobo. Oke sahabat Agil TV, kali ini kita akan segera menuju ke tempat produksi dari gamelan yang ada di Mirombo Rojoimo. Nah, ini kita sudah sampai. Oh ternyata ini nih rumah produksinya. Wah enak banget. Oh tapi di sana sepertinya ada. Oh, ini di samping makam apa atau kuburan ya? Ini sepertinya di samping kuburan ini tepat sekali nih tempat produksinya. Oke, kita akan menuju ke tempat produksi dari gamelan yang ada di Mirombo. Ini sahabat Agil TV, ini sudah terlihat. Wah, ini baru saja di cat nih. Ada bonang. Kita mau tanya-tanya seputar produksi dari gamelan.
Oke sahabat Agri TV, kali ini kita masih berada di Mirombo Rojoimo, dan di sini di mana tempat pembuatan dari gamelan ataupun pengrajin gamelan sudah kita temui. Dan kali ini langsung setelah tadi kita spill beberapa karyawan yang sedang mengerjakan aktivitas hariannya, kali ini bersama Mas Fuad Nugroho, betul nggih? Mas Fuad Nugroho ini selaku owner ataupun pemilik dari tempat kerajinan dari gamelan. Nih Mas Fuad, apa kabar nih? Ya alhamdulillah baik. Ya. Tentunya lagi banyak kesibukan ya? Ya alhamdulillah ini Mas ada. Oke, kita mau tanya dulu seputar pengrajin gamelan. Ini kan tidak semua orang ya bisa mengerjakan hal yang menurut saya sih ini istilahnya unik dan juga tidak semua orang bisa ya. Sejak kapan ini Mas Fuad menggeluti bidang pengrajin gamelan ini? Awal mula itu dari 2018. 2018 dan alhamdulillah sampai sekarang. Ini basicnya apa Mas? Tiba-tiba Mas Fuad kok kecemplung kepingin memiliki passion di bidang pengrajin gamelan ini? Kalau awalnya itu saya cuma itu loh Mas, awalnya kerjaannya tukang las. Oh awalnya? Awalnya emang ikut bapaknya, bapak saya kan tukang las. Terus kebetulan saya suka di kesenian gitu, karawitan. Nah, saya saya coba buat. Dari itu saya awalnya buat ya dari kayak gitu. Ya. Artinya secara disiapkan banget itu enggak sebetulnya ya, enggak. Untuk mendalami istilahnya profesi sebagai pengrajin gamelan. Enggak. Ini faktor mungkin ngalir aja karena berangkat dari las mengelas otomatis dekat ataupun lekat dengan pengrajin gamelan. Kemudian basicnya tadi kan kesenian ya Mas, kesenian tradisional tentunya, ya, kayak kuda kepang ataupun emblek itu ya kalau di kampung-kampung ya. Iya. Oh. Di Wonosobo ya, lengger gitu. Kalau Mas Fuad berapa lama ini di kesenian tradisional ini? Kalau kesana kemari ya dari 2012 Mas. Udah lama juga ya. Pegang apa ini kalau di grup keseniannya Mas Fuad nih? Alhamdulillah semua bisa. Wow, keren ya. Semua alat musik, ya, instrumen dari gamelan ini Mas Fuad menguasai. Pantesan karena apa? Bagaimanapun seorang pengrawit ataupun pengrajin gamelan tidak mungkin kalau tidak menguasai alat, karena nanti ada tes ya, testimoni, tester dari suara masing-masing gamelan. Mas, dari sekian lama perjalanan Mas Fuad, sudah berapa grup kira-kira yang pada akhirnya mungkin servis ataupun dandan gamelan ke sini Mas, kira-kira? Wah, nggak kehitung sama Mas. Udah banyak ya? Udah banyak. Mungkin kalau 100 kelompok kesenian juga ada. Wow. Bisa lebih kalau dari 2018. Nah ini selain kalau Mas Fuad sendiri kan di sini produksi ya, membikin produksi. Untuk dijual ke grup-grup yang membutuhkan. Iya. Dan selain itu berarti menerima servis ataupun reparasi, renovasi dari beberapa alat musik dari grup kesenian yang mungkin fals atau rusak ya? Iya. Ini juga kebetulan juga ada servisan. Ini dari kelompok kesenian Dusun Bangsari Wilayu. Mas, dari sekian alat musik ataupun gamelan yang menurut Mas Fuad paling susah dibenerin ataupun direnov, di servis apa ini kira-kira? Gong Mas. Gong, kempul, suwukan gitu. Itu pokoknya jenis-jenis gantungan lah. Kempul, gong, suwukan itu paling susah Mas. Yang membedakan dari jenis alat musik lainnya apa nih ketika istilahnya servis sehingga Mas Fuad merasa butuh ketelitian lebih nih, waktu yang lebih lama gitu? Kalau gong itu yang besar terutama di pencarian suara Mas. Pencarian nada, pencarian lesnya suara itu yang paling susah emang kalau di gong. Artinya Mas Fuad ini sangat memahami ya nada ataupun tangga nada. Kalau di gamelan apa namanya? Sama ya? Larasan. Nah ini sangat mengetahui larasan. Ini slendro, pelok, ini falas apa enggak. Nah nanti kita mau coba praktek ke salah satu jenis alat musik yang di sini ataupun gamelan yang di sini yang mau ditunjukkan Mas Fuad. Ini yang di servis di sini apa saja nih Mas kali ini? Ini ada balungan seperti demung saron, bonang, kempul gong. Juga ada kenong, bendre juga ada. Kalau sementara cuma ini.
Oke, kali ini kita menuju ke Bonang ini. Nah, Mas Fuad, ini untuk Bonang sebetulnya ada berapa jenis, terus yang membedakan apa saja nih sebetulnya? Kalau Bonang 2 jenis, kalau khusus apa namanya pakemnya 2 jenis, antara barung sama penerus. Kalau Bonang barung itu yang besar. Ini Bonang barung. Ini Bonang penerus. Oh, kalau penerus lebih kecil ya? Lebih kecil. Oh, ini barung, yang kiri, yang kanan ini penerus. Kalau untuk bahannya sendiri, kalau di sini ready yang 2 jenis, antara ini besi sama ini kuningan, terus yang ini full besi. Ini full besi. Ini yang membedakan dari besi dan kuningan di kualitas suara dan harga tentunya ya? Di kualitas suara enggak, Mas. Kalau di harga, kalau sahabat kan apa namanya, cuma di tampilan, Mas. Tampilannya aja. Lebih istilahnya terpancar ya, yang kuningan ya, memancar kuning lebih, gitu ya. Lebih apa namanya ya? Lebih elegan. Bagus, lebih bagus. Ya. Mas Fuad, kali ini untuk jenis balungan ini ada berapa jenis nih? Kalau ini ada 3 jenis, tapi yang belum ready ini yang paling kecil namanya peking. Ini lancak peking, ini saron, terus demung. Kalau jenis balungan itu ada gender, selentem, seperti gampang, itu juga jenis balungan, Mas. Ini yang sudah ready yang besar ya? Ya, ini demung sama saron. Ini salah satu dari karya kami yang pesanan dari salah satu kelompok di Wonosobo. Ini sudah jadi, Mas? Ini sudah jadi. Oh, berarti siap diambil sebetulnya? Ya, siap diambil. Untuk rangka bonang berarti ini? Ini rancak bonang ya? Rancak bonang. Rancak bonang. Oke, sahabat Agri TV, tadi kita sudah melihat beberapa gamelan yang ready, yang sedang diservis maupun yang nantinya akan diambil oleh pemiliknya. Nah, kali ini saya pengen tanya Mas Fuad, untuk harga satu set dari gamelan itu sampai berapa dan isinya apa saja ini satu setnya? Kalau di sini satu set bahan seperti balungan itu demung saron bahan pir. Pokoknya yang superan kualitas nomor 1 85, Mas. 85 juta ya? Ya, satu itu set. kalau satu set karawitan. Ini itu komplit. Karawitan komplit. Karawitan komplit. Ngambil ya. di sini ya, belum termasuk transportasi. Iya, belum termasuk transport. Kalau misal satu set buat tayub apa lengger gitu, kan itu jumlah instrumennya sedikit. Kalau lengger sekitar 55 sampai 60 jutaan. Nah, untuk karawitan atau gamelan lengger ya, untuk pengiring tari lengger 55 sampai 60. 55 sampai 60. Kemudian kalau set kayak campur sari lengkap itu yang sampai tadi berapa? Kalau campur sari ya sekitar 30-an. 30-an ya. Iya. Oh ya Mas Fuad, kali ini saya pengen tanya nih, pemasaran dari jenengan sendiri, dari Nugraha Laras ini terjauh kemana nih? Kalau paling jauh ke Batam, Mas. Oh, pernah ngirim ke Batam? Itu baru bulan kemarin aja, itu kirim ke Batam. Satu set? Enggak cuma apa eceran-eceran seperti Kayoran, demung saron gitu. Oh, berarti termasuk produk dari Mas Fuad sendiri sudah dikenal luas ya? Ya, karena seiring berjalanan waktu dari tahun ke tahun, gedok tular atau media sosial juga ya, yang sekiranya bisa menjadi ajang promosi bagi produk-produk kita. Ya. Ini juga Mas, apa namanya, pernah ditawarin disuruh ngirim ke Singapura, tapi saya kan belum belum tahu cara pengirimannya gimana gitu. Apalagi melibatkan ini alat musik yang berat gitu ya. Iya, yang berat. Oh ya Mas, ini khususnya ini pesan kepada teman-teman musisi ataupun pelaku seni khususnya tradisional, ini seperti apa ini pesan di era seperti sekarang ini, kan alhamdulillah masih banyak anak-anak muda yang konsen terhadap kesenian tradisional. Monggo ajakan bagi Mas Fuad selaku orang yang memang menguasai di bidang seni tradisional ini, silakan. Ya, pesannya cuma satu aja, saya nguri-nguri budaya ini dewek. Artinya apa Mas tadi? Aja saya nguri-nguri budaya dewek itu ya sama jangan malas-malas untuk menguri-nguri budaya sendiri.
Oh, artinya maknanya seperti itu. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi begitu ya? Betul. Nah, ini salah satu obrolan yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadikan informasi, edukasi, dan inspirasi bagi sahabat AGTV semuanya. Baik Mas Fuad, sepertinya sudah cukup informasi yang saya gali dari Nugraha Laras. Yang butuh paket ataupun set dari gamelan, monggo menghubungi Mas Fuad saja yang ada di Nirombo, Rojoimo, Wonosobo. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita bersama saya Ragil Saputra. Tunggu konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fuad.